Kembali lagi di podcast Nusantara TV. Masih bersama saya Marco Tambulo dan juga Bang Ropan dan Bung Harpa. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita, Bung Harpa tadi. Iya, soal penjaga gawang ya tadi, yang sempat terputus. Jadi sebenarnya ya kalau kita saya tadi berharap sebenarnya Martin Paes kan fit, kemudian nanti 2 pertandingan dirotasi. Satu mungkin Emil, satu Paes, satu sebaliknya. Tapi kita semua tahu Paes tidak bisa tampil karena ada cedera pangkal paha. Di bangku cadangan ada Nadio dan Hernando. Kalau menurut saya nggak ada salahnya juga dirotasi. Cuman tinggal siapa nih yang dirotasi. Kalau Emil udah pastilah minimal satu match dia mainin. Mungkin nanti tanggal 8-nya si Nadio atau Hernando bisa saja. Karena kita nggak tahu nih situasinya Martin Paes seperti apa. Karena dia berkejaran dengan waktu sekitar berapa? Sekarang mungkin 47-48 hari lagi sampai tanggal 8 Oktober. Nah, kita kan nggak pernah tahu. Itu nggak ada salahnya. Tapi ya itu kembali lagi kebijakan ke Coach Patrick. Tapi kalau kita lihat sebenarnya riwayat dari Martin Paes sebenarnya dia udah, kalau ini kan dia nggak dipanggil ya, berarti udah ada 4 pertandingan dia nggak main bersama timnas. Mulai dari lawan China, dia akumulasi kartu, lawan Jepang ada Emil yang main, terus sekarang 2 pertandingan lawan Kuwait dan Lebanon. Apakah ini yang menjadi jalan bagi Emil untuk bisa akhirnya nanti menjadi kiper utama? Kira-kira gimana, Bang? Sebenarnya aku bicara jalan kan sejak dari Australia itu. Iya. Paes dan dia bermain di Jakarta dengan Cina dan Jepang kan itu sudah jalan buat dia dan Patrick Kluivert memberikan kesempatan dan Emil bermain memang bagus, luar biasa dia bermain, dia membuktikan kepercayaan diberikan oleh pelatih kepala ya, sehingga ini yang menyulitkan. Saya pikir dengan Emil bermain bagus justru yang lebih pusing adalah Kluivert. Siapa yang gua mau pilih siapa ini sebenarnya? Dua-dua bagus. Jadi tinggal tergantung siapa yang fit terakhir untuk melihat kondisi itu di terakhir penampilan untuk bisa bermain nantinya. Nah, itu yang kalau Paes ada, dia akan ya tergantung pelatih kiper lah. Short ya yang akan melihat itu dia. Tetapi ketika Paes nggak datang atau Paes nggak bisa datang, tinggal ada Emil. Saya pikir ini ada keuntungan besar untuk Nando. Terlepas ada kita punya Nadeo, karena ini main di Surabaya. Di depan publik sendiri. Jadi pertama Harpa bilang udah oke, katakan memang pasti Emil main lawan Kuwait ya. Lawan Kuwait kita menang lah 2-0 lawan Kuwait misalnya. Walaupun mendahului ini kan, katakan kan ini. Kita harus yakin, optimis. Jangan kita kalah, nggak boleh. Kita di kandang. Kualitas kita di atas Kuwait dong, kita lebih bagus dari Kuwait, jadi kita menang. Mungkin kedua bisa dicoba oleh Patrick Kluivert kan. Main di Surabaya dukungan kuat, Nando. Hernando, Akamsi, Nando main. Dan bukan tidak mungkin Nando akan membuktikan lagi daripada dia nggak pernah dapat kasih kesempatan. Sama seperti Patrick memberi kesempatan ke Beckham Putra dipanggil orang kan Pika nggak main. Terus kasih kesempatan malah di Jepang dimain lagi. Repeat order. Sekarang panggil lagi. Jadi kita akan tunggu nantinya Nando ini untuk ditampilkan di Gelora Bung Tomo. Karena memang Hernando bagaimanapun juga mengawali perjalanan timnas ini. Dia yang pertama. Dia awal dan putaran pertama dengan Brunei, masih ingat kan di putaran pertama. Kita bisa ini ke putaran kedua. Nando semua yang mendapat kesempatan. Dia baru mulai agak terpinggirkan setelah Martin Paes datang di Arab Saudi. Dan yang saya suka itu ketika ada Martin Paes, kemudian dia dalam tanda kutip tersingkir, dia nggak pernah gusar. Kalau menurut saya ya, dari gesturnya itu. Bener ya? Iya, minder ya. Dia mau belajar di Persebaya juga. Oke lah, mungkin ada 1-2 dia error, itu normal. Tapi dia isinya nggak keluar-keluar lah. Jadi fokus aja. Dan when it comes chance dia nanti di Surabaya mungkin diturunkan yang tanggal 8, ya mudah-mudahan itu bisa menjadi mengisi kekosongan yang mungkin saja kita butuhkan. Karena sekali lagi dalam sepak bola, ini sekarang kita bicara Martin Paes cedera. Oke, masih ada Emil. Kita nggak tahu 40 hari lagi. Karena masih ada 40 hari lagi. Emil. Apalagi Liga udah jalan. Amit-amit kan gitu. Jadi segala sesuatu bukan hanya plan B, plan C, plan D kalau perlu. Termasuk juga pemanggilan Klok kan karena Ivar Jenner nggak main. Nah, itu untuk jaga-jaga. Seperti itu kira-kira. Tapi benar, Harpa bilang, saya tambahkan. Jadi, Nando itu anak yang artinya dia mau fokus dengan karir dia. Dia tidak pernah mengeluh. Kehadiran kiper-kiper, apalagi pas datang kan, udah dia tersingkir misalnya. Datang lagi Emil, lebih berat lagi kan. Posisi dia, gua nggak bisa main. Tetapi kan dia selalu bisa berkata bahwa kedatangan mereka saya senang. Saya mau belajar terus dengan mereka, dengan Pas, dengan Emil datang biar memacu saya juga. Untuk bisa tampil baik di klub saya, untuk membuktikan bahwa saya bisa bersaing kan bagus. Tidak merasa minder gitu. Dalam beberapa wawancara selalu diungkapkan oleh itu saya puji tentang apa yang kalau Bang Ropan muji kita juga. Untuk seorang Hernando, Hernando Aris Setia. Mental dia bagus. Nah, karena kita udah bicara kiper, kita sedikit singgung dulu Emil Audero yang akan main di Serie A bersama Cremonese.
Dan sampai saat ini belum ya, karena baru akhir pekan ini ya mulai Serie A. Dan dia juga belum debut di sana. Kemungkinan dia jadi kiper utama nggak sih? Dia sudah main sebenarnya di Coppa Italia kemarin. Kalah adu penalti lawan Palermo. Lawan mantan klub dia yang dipinjamkan Palermo adu penalti. Jadi 5 penalti Palermo tuh masuk semua. Gagal dia. Bukan salah dia. Dia udah main lawan Palermo. Jadi gagal itu penalti. Bagus lah kalau dia gagal lawan Palermo. Artinya dia lebih fokus untuk di Serie A kan. Tidak terus bercabang-cabang kan. Tapi yang penting bagi dia adalah menit bermain dia dimainkan sejak awal gitu dan sampai adu penalti. Berarti ini jawaban dari pelatih di Cremonese bahwa dia laki kiper nomor 1. Dan nomor punggung kan juga nomor 1. Iya, nomor 1. Itu kan salah satu pertanda kan. Iya, padahal dia dilepas dari Como kan, dia buktikan ke Fabregas nih, gua nih nomor 1 nih. Jadi starter. Dan lawan Milan nanti. Oh, lawan Milan. Main di San Siro lagi. Cremonese lawan Milan, Sassuolo Napoli. Juara bertahan Napoli. Kapan dulu kita membayangkan pemain kita lawan Milan, lawan Napoli? Iya, benar kan? Kapan kita? Sampdoria yang ada dulu. Siapa si Kurniawan dulu Ya, dan Kurnia Sandi juga dulu. Sandi main di sana. Sekarang ada lagi nih main di Sassuolo sama main di Cremonese, main lawan Milan lawan. Dan di Belanda juga 2 klub kan di Renders di PEC Zwolle dan juga Nijmegen si Vernon juga di papan ini juga 2 kali menang dua-duanya. 2 kali menang dua-duanya, luar biasa. Nah, oke lah, kita beres dulu di kiper nih. Sekarang karena cuma ada 3 nama di kiper. Nah, sekarang kita lini belakang nih ada berapa? 6 ya, 6 pemain kalau nggak salah yang di lini belakang dipanggil sama kurang lebih lah. Bukan di mana di bek tengah, kalau di belakang kan menyangkut bek tengah, bek kanan, kiri kanan. Kiri kanan kan banyak berarti kan. Kalau bek tengah aja 5 mungkin. Kalau dari pemanggilan kemarin dipisah, jadi cuma bek yang tengah sama kalau yang kiri kanan dimasukin di sayap. Ke sayap. Di sayap banyak banget. Jadi ya ada trio lah di sana, ada trio Justin Hapner, Rido Hilgers, Jay. Nah, 3 ini performanya Jordi Amat juga ya. Jordi Amat ya dipanggil lagi terus. Nah, yang 3 ini dulu nih, yang ini yang kata apa? Netizen yang paling suka kan yang 3 ini. JJR nih, trio Justin Hapner, terus Rido dan Jay. Kalau Bang Ropan memang kalau melihat 3 nama itu yang Marco sebut, artinya mereka sudah dapat chemistry. Lawan Arab, lawan Bahrain kan bagus, clean sheet, apalagi bermain Jakarta kan, lawan Cina juga kan, jadi memperlihatkan yang oke. Cuma memang kalau untuk uji coba seperti ini, saya pikir karena ada U23 juga main kan, ya apakah Messilgas Yasin Hapner itu bisa pindah apa enggak? Tapi kan artinya dia dipanggil juga di tahun 27. Mungkin bagi Kluivert dia ingin tetap mau coba ini 3 ini yang bisa ke depan di putaran keempat kan 3 ini. Ya walaupun saya pikir lebih enak ya dia ke U23 lu memperkuat U23 karena ada Messilgas itu, ada Jordi Amat juga bisa bermain. Tapi pemikiran dari Kluivert yang saya pikir dia akan coba dulu ini. Yang 3 ini yang sudah kuat, sudah bagus, mereka sudah dapat chemistry mereka untuk bisa bermain melawan Kuwait. Ya jadi kalau menurut Bang Ropan kemungkinan ada peluang mereka ini sebenarnya nanti mungkin akan dipecah juga nanti ke U23 nantinya. Bukan tidak mungkin kan, karena pertandingan terakhir lawan Korea kan. Karena memang U23 juga agenda penting bukan uji coba. Ini kita bicara AFF kualifikasi Piala AFC U23. Yang paling penting tanggal 9 September kan. 9 September itu. Makanya saya pikir mungkin saya bisa dengan Harpat tadi sebelum ke sini masuk. Mungkin ya itu dikasih main di full dulu, main lawan Kuwait kan kita ambil kita menang. Kemudian tanggal 8 mungkin ada pergantian dia di switch untuk bisa bermain bisa saja di U23. Tapi kemungkinan itu harus balik ke klubnya. Ya itu mungkin kan klubnya juga masih libur. Nah, tapi Solo udah harus main dong. Siapa ini yang bisa Justin Hapner dan juga Marcelino Ferdinand. Yang mungkin aja 23 yang masih umurnya masih di bawah 23. Mungkin aja dia tanggal 5 main di senior. Kemudian nanti tanggal 9 dia main di AFC U23 lawan Korea Selatan. Apakah mungkin kita nggak tahu. Tapi yang pasti satu begini. Kalau kita lihat ya, back ini kan ada center back ada 5 tadi. 5. Di luar JJR itu ada Jordi Amat sama Mes. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, ini mungkin aja saat yang paling menarik untuk mencoba 4 back. Kenapa saya mengatakan itu? Karena kalau kita lihat di Sassuolo, Jaitses itu dalam formasi 4 back. 4 back. Hilgers di Twente 4 back juga musim lalu. Kemudian Hapner pun di Fortuna Sittard CB kiri dalam formasi 4 back. Mungkin ada pertimbangan dari tim kepelatihan kenapa nggak kita coba? Karena selama ini sejak Patrick Kluivert megang tim nasional senior nggak pernah ada friendly match. Ya kan langsung lawan Australia ketemu H-2 baru ngumpul full dan itu pun nggak bisa langsung latihan semua. H-1 baru official training.
Artinya mungkin saat inilah untuk bereksperimen, walaupun kita tahu kalau kalah ada konsekuensi poin kan, tapi ya siap nggak terlalu peduli lah, who cares kan, as long as dia bisa dapetin something, coba 4 back, jangan-jangan ini bisa satu opsi untuk mengelabui atau membuat lawan juga nggak terlalu gampang untuk memecah pertahanan kita. Karena kebetulan itu tadi beberapa pemain itu di klubnya itu mainnya di 4 back. Iya, justru Verdong malah dinamakan terakhir main CB kiri ya Pak, ya, Bung Ropan ya. Betul. Gitu. Iya. Jadi memang ada peluang-peluang untuk bisa karena mungkin kan skema baru selama ini kan saya lihat mungkin pelatih-pelatih lain, apalagi calon lawan kita kan Irak dan Arab Saudi, mereka sudah memahami mungkin lawan Indonesia pasti bermain 3-4-3. Main back karena sudah sering ketemu kan dengan Arab kita di putaran ketiga, apalagi dengan Irak sampai di Piala Asia kita ketemu sama mereka. Ya kan, jadi mereka tahu sekali nih skema Indonesia ini dari CSTY ke Kluivert ini begini. Nah bisa juga seperti Harpa bilang coba dengan 4 back ya, atau coba bermain dengan 5 kan tinggal di lapangan, fleksibilitas di lapangan kan. Bisa ada 5 kalau dalam tekanan, ya kan semua mesti dicoba-coba. Artinya kalau dengan skema 4 back sebenarnya peluang Hilgers untuk bisa ikut tampil tampil starter itu akan lebih besar tentunya. Bisa, sangat mungkin dia sebagai CB kanan, mungkin Jaitses CB kiri, kemudian ya back kiri mungkin Verdong, back kanan antara Kevin Dix, Sandy Walsh atau mungkin Reinders. Nah, tapi yang menjadi masalah kan Hilgers saat ini dalam kondisi di klubnya kurang begitu baik gitu. 2 pertandingan bukan karena cedera, tapi memang karena ada masalah. Ya itu telah boleh dikatakan bahwa dia itu dianggap nggak fokus dengan tim yang sekarang gitu, karena berpikir untuk pindah. Gitu. Sebenarnya kan dia minta untuk dimasukkan ke transfer request kan. Sebenarnya nggak ada masalah. Itu haknya pemain dan klub udah menyetujui. That's why di pertandingan terakhir di pramusim, ketika timnya main dia di pinggir lapangan pakai baju biasa, dia mendukung lah gitu. Cuman kan nggak ngerti kenapa proses kepindahan ini stagnan. Akhirnya klub berpikir seperti ini, loh ini kan saya udah gaji kamu nih tiap minggu. Lah kamu gimana, jadi pergi atau enggak? Karena kalau pergi kan lumayan dapat dana segar. Karena dia masih 2026 ininya. 2026. Jadi kan win-win solution, dia pun bisa segera main, bisa merecovery ke kebugarannya. Kalaupun nggak jadi, ya langsung aja bantuin. Karena Twente juga kemarin agak shaky juga ya, Bung Ropan ya. Gitu. Sempat ada rumor mana ke Crystal Palace katanya kemarin. Itu kayaknya rumor yang nggak bertanggung jawab. Namanya rumor kan, boleh aja kan ke Liverpool, lu ke MU kan bisa. Namanya isu kan. Rumor itu bisa aja keluar kemana-mana kan, kita bisa lihat isu. Ya. Jadi ya boleh lah kalau sekedar rumor kemana-mana ya jangan langsung termakan juga. Tapi yang pasti semoga ya, maksudnya kondisi di klub ini nggak berpengaruh dengan dia saat main di timnas gitu. Karena tapi kalau dia nggak main bisa berpengaruh gitu. Harus cepat sama kayak Tom Hai juga kan, harus cepat dapat klub. Itu harus dilihat juga Marco. Tapi memang klubnya itu ingin cepat-cepat dia pergi dapat duit. Kalau tahun depan udah nggak dapat duit ya. Dapat duit ya. Untuk menjual Hilgers. Bosman rule ya. Iya, karena mereka ingin membeli dengan penjualan dari Hilgers itu, mereka ingin dapatkan back yang baru lagi untuk bisa membeli dana segar adalah. Makanya kan mereka lihat kapan pergi kan, kapan ya. Dan Hilgers juga mungkin pingin pergi juga. Dia mungkin cari klub, cuma kan siapa klub yang sudah benar-benar firm untuk ambil dia itu kan, tadinya mau ke Spanyol lah, mau kemana ya, juga mau ke Spanyol gitu kan. Cuma kan belum pasti kan, sudah ada yang pasti, sudah hitam di atas putih enak. Ya, gitu. Dan ini baru lini belakang yang kita bicarain, udah harus break lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Nusantara TV.